Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arvito Kaisari Arisana Putra dengan NIM 202410103064 dari kelas DAAB. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai barisan dan deret. Oke, mungkin langsung saja ke soalan yang pertama. Nah, di soal pertama ini kita diberikan sigma I sama dengan 3 sampai dengan N plus 3 dengan nilai 4. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita bisa gunakan aturan manipulasi pertama, di mana kita memindahkan 4 ini ke depan dan lalu diisi dengan nilai 1. Nah, sehingga menghasilkan 4 sigma I sama dengan 3 sampai N plus 3 dengan nilai 1. Nah, sigma ini dapat kita lakukan atau dapat kita gunakan dengan rumus deret pertama, yaitu N min I plus 1. Nah, setelah diperoleh nilai ini, kita masukkan nilai N dan I-nya, di mana nilai N-nya itu N plus 3, min I-nya sama dengan 3, ditambah dengan 1. Sehingga menghasilkan 4 N plus 1, lalu kita kalikan ke dalam, sehingga hasil akhirnya itu 4N plus 4. Untuk soal yang kedua, di sini ada sigma I sama dengan 3 sampai N plus 1 dengan nilai I plus 5. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita dapat gunakan aturan manipulasi kedua, di mana yaitu dengan memecahnya, yaitu sehingga menjadi sigma I sama dengan 3 sampai N plus 1 dengan nilai I ditambah sigma I sama dengan 3 sampai N plus 1 dengan nilai 5. Nah, selanjutnya, setelah seperti ini, kita lakukan aturan manipulasi pertama pada sigma yang ini, di mana nilai 5 itu kita pindahkan ke depan, sehingga menyisakan 1 di sini. Nah, setelah melakukan manipulasi pertama itu, kita masukkan rumus deret kedua pada sigma yang ini, di mana sigma I sama dengan 3 sampai N plus 1 I. Nah, ini dapat berlaku aturan rumus deret kedua, yaitu N plus 1 per 2 ditambah 5 buka kurung N min I plus 1. Nah, karena pada sigma yang ini berlaku rumus deret pertama ya. Oke, selanjutnya setelah menghasilkan nilai ini, kita masukkan nilai N dan I-nya, dimana N-nya itu N plus 1, I-nya itu 3. Lalu kita masukkan sehingga menghasilkan N plus 1 buka kurung N plus 1 plus 1 per 2 ditambah 5 N plus 1 min 3 plus 1, sehingga dapat menghasilkan nilai akhir yaitu N kuadrat ditambah 10N min 14 per 2. Lalu untuk soal yang ketiga, ada sigma I sama dengan 0 sampai N min 1 dengan nilai I plus 1 kuadrat. Nah, dengan menggunakan sigma ini kita tentu harus membuat 0 ini berubah menjadi 1 dulu, yaitu dengan cara menambahkan suku pertama atau 0 di sini, sehingga hasilnya yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N min 1 dengan nilai I plus 1 kuadrat. Nah, lalu kita jabarin untuk I plus 1 kuadrat ini, yaitu dengan menggunakan aturan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, sehingga menghasilkan sigma I sama dengan 1 sampai N min 1 dengan nilai atau variabelnya I kuadrat plus 2I plus 1 ditambah 1, karena U0 tadi kan nilainya 1. Nah, setelah kita melakukan pengoperasian ini, kita lakukan manipulasi kedua, yaitu kita pecah setiap variabelnya sehingga menghasilkan sigma I sama dengan 1 sampai N min 1 dengan nilai I kuadrat, 2I, dan juga 1. Nah, setelah melakukan ini, kita berlakukan rumus deret ketiga pada sigma yang memiliki variabel I kuadrat, yaitu N buka kurung N plus 1 dikali 2N plus 1 per 6 ditambah. Nah, untuk sigma yang 2 ini kita berlakukan manipulasi pertama terlebih dahulu, yaitu memindah konstanta 2 ke depan sehingga menyisahkan I di sini. Nah, nilai sigma I sama dengan 1 sampai N min 1 I itu sendiri dapat kita gunakan rumus dari kedua, di mana rumusnya itu N buka kurung N plus 1 per 2. Lalu ditambah pada sigma ini kita lakukan rumus dari pertama, yaitu N min I plus 1
sehingga nilainya itu seperti ini setelah dilakukan pengoperasian. Nah, selanjutnya hasil perhitungan sebelumnya yaitu 2n pangkat 3 ditambah 3n kuadrat ditambah n per 6 ditambah buka kurung n kuadrat plus 2n min 2. Lalu kita berlakukan operasi penjumlahan pecahan di mana menghasilkan 2n pangkat 3 plus 3n kuadrat plus n ditambah 6n kuadrat plus 12n min 12, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Nah, untuk nilai n sendiri kan kita tadi belum memasukkan nilai n-1. Nah, setelah menghasilkan ini kita dapat memasukkan atau mengganti nilai n menjadi n-1. Nah, lalu seperti itu kelanjutannya. Lalu selanjutnya ada soal nomor 4 di mana sigma J sama dengan 1 sampai n dengan nilai 2J2 pangkat J plus 1. Nah, sebelum kita melakukan aturan manipulasi atau memasukkan rumus deret, kita pecah dulu 2 pangkat J plus 1 ini, yaitu kita berlakukan aturan perpangkatan di mana 2J dikali 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat 1 ini kita kalikan ke depan dengan angka 2 sehingga menghasilkan sigma J sama dengan 1 sampai N 4J 2 pangkat J. Nah, setelah selesai seperti ini kita berlakukan aturan manipulasi pertama di mana kita pindahkan konstanta 4 ke depan sehingga menyisakan J 2 pangkat J. Nah, sigma J sama dengan 1 sampai N dengan nilai J 2 pangkat J ini berlaku rumus deret ke-6 yaitu N-1 dikali 2 pangkat N plus 1 ditambah 2. Nah, lalu hasilnya seperti ini kurang lebih yaitu 4 buka kurung 2n pangkat n plus 1 min 2n pangkat n plus 1 ditambah 2. Oke, selanjutnya untuk soal yang kelima di sini terdapat 2 sigma ya, di mana sigma yang pertama itu sigma I sama dengan 1 sampai n, sigma J sama dengan 1 sampai n dengan nilai I plus J. Nah, ini kita pecah terlebih dahulu sehingga menjadi sigma I sama dengan 1 sampai n I plus J dikali sigma J sama dengan 1 sampai n I plus J. Nah, setelah kita pecah, kita berlakukan aturan manipulasi kedua di mana kita sendirikan antara I dan J menghasilkan operasi seperti ini, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai n dengan nilai I ditambah sigma I sama dengan 1 sampai n dengan nilai J dikali sigma J sama dengan 1 sampai n dengan nilai I plus sigma J sama dengan 1 sampai n dengan nilai J. Nah, setelah kita lakukan manipulasi kedua, kita dapat melihat bahwa setiap sigmanya ini berlaku rumus deret kedua, sehingga kita dapat mengganti setiap sigma ini dengan rumus deret kedua sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Lalu kita lakukan operasi penjumlahan dan perkalian sehingga hasil akhirnya yaitu 4n pangkat 4 ditambah 8n pangkat 3 ditambah 4n kuadrat per 4. Oke, selanjutnya soal nomor 6 kurang lebih hampir sama seperti sebelumnya. Di sini terdapat 2 sigma di mana sigma J sama dengan 1 sampai n dan sigma I sama dengan 1 sampai n dengan nilai I kuadrat kita pecah terlebih dahulu sehingga menjadi sigma J sama dengan 1 sampai n dengan nilai I kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai n dengan nilai I kuadrat. Nah, sigma dengan nilai ini berlaku rumus deret ketiga di mana rumus deret ketiga itu yaitu n dikali atau buka kurung n plus 1 dikali 2n plus 1 per 6 dikali n buka kurung n plus 1 buka kurung 2n plus 1 per 6. Nah, lalu kita lakukan operasi penjumlahan dan perkalian di sini. Sehingga menghasilkan hasil akhir seperti ini. Nah, ini sebenarnya masih bisa dilakukan operasi perkalian lagi. Mungkin nanti bisa langsung dilanjut. Oke, mungkin untuk penjelasan tentang soal-soal barisan dan deret mungkin sampai di sini terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton.